Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Saya berdoa, saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan meneruskan pembahasan kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat di kota-kota Asia kecil pada waktu itu, untuk memperlengkapi mereka menghadapi tantangan-tantangan sebagai orang-orang percaya yang berbeda dengan orang dunia pada saat itu. Mereka pasti akan menghadapi tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Disinilah Rasul Petrus ingin menasehati mereka. Dalam beberapa renungan terakhir ini, Rasul Petrus memberikan nasihat atau memberikan peringatan agar mereka bisa hidup sebagai hamba Allah. Ya, sebagai orang yang berbeda, sebagai milik Allah. Dan tidak hanya itu, juga menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan kasih yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya akan meneruskan 1 Petrus 2 ayat 13 dan seterusnya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 3 hal Rasul Petrus menasihati kita, yaitu pertama adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik. Ya, kita mau orang lain berbuat baik dengan kita, tetapi kita harus tahu perbuatan baik itu motivasinya apa. Ya, motivasi kita berbuat baik karena kita adalah orang benar, karena kita adalah hamba Allah. Nah, tadi dikatakan, sebab itu kehendak Allah supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi dibedakan berbuat baik dan juga orang-orang yang bodoh, yang punya pikiran picik, punya motivasi yang berbeda. Kita sebagai umat Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, kehendak Allah untuk saudara dan saya berbuat baik. Mungkin bukan salah kita ketika orang memfitnah kita, ketika orang dengki kepada kita. Bukan salah kita. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi seperti mereka, menjadi picik, mendendam, berbuat jahat. Tetapi tetaplah berbuat baik sebagai hamba Allah, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari berikutnya ketika kita menghadapi orang-orang picik, jangan memakai cara mereka untuk menghadapi mereka. Pakai cara Tuhan, karena saudara hamba Allah, untuk menghadapi mereka, yaitu berbuat baik. Saya percaya tidak hanya kita menunjukkan kualitas kita sebagai anak Allah, tetapi dengan perbuatan baik kita akan membungkam kepicikan mereka, bahkan menyadarkan mereka. Haleluya. Hal yang kedua, dikatakan di ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Saudara saya, kita sudah dimerdekakan. Indeed, dikatakan. Sungguh-sungguh, Yesus memerdekakan kita supaya kita merdeka. Mari kita hidup kemerdekaan kita sebagai anak kerajaan surga, untuk menyatakan kita bebas dari kuasa dosa, kita tidak terikat oleh iblis, hidup di dalam kuasa Allah. Mari saudara, ketika kita menghadapi godaan, temptation, halangan dalam kehidupan kita, kita condong hidup seperti hidup lama kita lagi. Kemarahan kita, emosi kita, perasaan keadilan ingin menghakimi. Saudara, mari kita hidup sebagai orang yang merdeka. Kita percaya, saya milik Tuhan, bukan milik dunia. Tuhan yang hakim, Tuhan yang adil. Ketika menghadapi orang di atas otoritas kita yang jahat terhadap kita, majikan yang jahat kepada kita, kita merdeka dari keegoan kita, kesombongan kita untuk menghakimi, untuk menyelesaikan segala sesuatu menurut cara saya. Tetapi kita merdeka daripada semua itu, karena itu mendatangkan dosa. Tuhan yang hakim, Tuhan yang mengadili. Amin, saudara. Hidup sebagai orang merdeka. Yang ketiga, firman Tuhan di ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang.
Hormatilah semua orang. Kita tidak berdasarkan motivasi kita. Kadang-kadang kita menghormati seseorang karena kita punya keinginan sesuatu, motivasi sesuatu untuk mendapat kelancaran, mendapatkan sesuatu privilege gitu ya. Ada motivasi. Ya, biasa motivasi konotasinya negatif. Di sini hormatilah orang tertentu? Tidak. Hormatilah semua orang. Ya, Yesus datang ke dunia, dia menghormati manusia. Dia mengasihi manusia. Rasa hormat kita kepada semua orang karena kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang tidak pantas dihormati menurut skala pemikiran kita. Banyak orang tidak pantas untuk kita kasihi bahkan. Tetapi bukankah Yesus menyuruh kita mengasihi bahkan sampai kepada musuh-musuh kita? Amin, saudara. Hormatilah semua orang. Berikutnya dikatakan, kasihlah saudara-saudaramu. Amin, saudara sekalian. Dimulai dari rumah Tuhan kita mengasihi saudara-saudara seiman. Karena kita memiliki Allah yang sama. Karena kasih dan darah Kristus yang sama ada di sesama saudara-saudara seiman. Kasihilah sesama kita. Jangan musuhi sesama kita dan mengasihi dunia. Kasihilah sesama kita, hormatilah semua orang. Kita akan disebut sebagai hamba Allah. Saya akan tutup satu firman Tuhan di dalam Galatia 6. Ayat 10 mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk kita mengasihi mulai dari saudara-saudara kita seiman, dan kemudian kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang selagi kesempatan masih ada. Mari saudara, hari ini firman Tuhan menasehati kita. Rasul Petrus menasihati kita untuk melakukan kewajiban kita, apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, keselamatan iman kita, yaitu sebagai hamba Allah. Untuk kita menghormati dan mengasihi, untuk kita hidup sebagai umat yang merdeka, dan kemudian kita berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan. Saya berdoa akan ada kesempatan bagi setiap kita untuk berbuat baik, untuk menunjukkan bahwa saudara adalah hamba Allah. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, kami berharga di mata-Mu. Kami hamba Allah. Kami dinasehati untuk berbuat baik senantiasa, menghormati, mengasihi, dan kami hidup sebagai umat yang merdeka, tidak diikat oleh dunia, sehingga kami boleh meneladani Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah berbuat baik kepada kami, yang sudah mengasihi kami, dan memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati, tetap melakukan kehendak Tuhan, karena itu baik bagi kita untuk kita lakukan.